Kami ingin munculkan sebuah artikel di mana Prof. Hamdan Zulfa pernah mengatakan bahwa kasus Tom Lembong itu mengada-ngada. Kenapa Prof. Hamdan sampai bilang seperti itu? Jadi pada hakikatnya gini, korupsi kan itu kejahatan. Jadi tuntutan atau penyelidikan itu adalah rangka menemukan penjahat dan menghukum penjahatnya. Karena itu pertanyaannya, apakah Tom Lembong melakukan kejahatan? Kayak itu pertanyaan pokok. Nah ternyata setelah saya mendengar di persidangan yang masih dalam proses ini, bahwa yang dipersoalkan adalah kebijakan Tom Lembong selaku menteri. Yang kita tahu siapapun yang jadi menteri, dia punya kebijakan. Dan ada kewenangan dalam lingkup kebijakannya. Dan kebijakannya itu biasanya selalu dalam dua kepentingan. Satu, kepentingan nasional, kepentingan negara, dan kepentingan rakyat. Nah, ada problem di sana. Kalau tidak untuk kepentingan negara, tidak untuk kepentingan rakyat, tapi ada kepentingan pribadi atau kelompoknya. Nah, kalau hanya dua itu, kepentingan negara, kepentingan rakyat, tidak untuk kepentingan pribadi dan tidak untuk kepentingan kelompok, itu yang saya bilang itu mengada-ngada. Karena hakikatnya kita memberantas korupsi itu adalah memberantas penjahat, bukan mencari salahnya orang gitu loh. Kenapa Prof. Hamdan mengatakan tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan kelompok dalam kasus Tom Lembong ini? Nah gini, dalam sebuah kebijakan, ya kan menteri boleh melakukan diskresi kebijakan. Kebijakan yang menurut tata aturannya harus diikuti, tapi dalam hal tertentu untuk kepentingan negara, untuk kepentingan rakyat, apabila menguntungkan bagi rakyat ada yang lebih baik. Nah kebijakan itu saya lakukan walaupun mungkin agak sedikit menyimpang dari aturan yang begitu sangat teknis. Itu boleh. Dan itu kan pertanggungjawaban kepada presiden. Kecuali, ya, ini kalaupun ada kebijakan salah ya, salah. Satu, salah dalam administrasi negara itu bisa diperbaiki. Ya. Tapi kalau salah itu ternyata ada di sana, oh memang sengaja dia salah niat dari awal, bahwa dia mau mendapatkan uang dari situ. Itu satu. Kalaupun ada mensreanya. Ada mensreanya. Kalaupun tidak untuk dia, oh untuk temannya. Loh kenapa untuk temannya? Pasti di sana dia punya kepentingan di perusahaan temannya. Ada enggak? Nah kalau tidak ada di dua ini, lo orang jujur demi kepentingan rakyat dan negara, itu mau dihukum. Sudah muncul itu angka kerugian negara, Prof. Hamdan, 578 miliar meskipun belum ada dakwaan yang mengatakan bahwa Tom Lembong menerima aliran dana sebesar berapa. Itu belum ada, tapi angka kerugian negaranya itu ada. 578 miliar, kemudian yang mengalir ke sejumlah perusahaan swasta yang melakukan impor itu adalah 515 miliar. Apakah dari situ tidak jelas ada kerugian negara, ada keuntungan yang diperoleh? Cara itu kerugian negara bagaimana sih juga bingung. Apakah perusahaan yang menjalankan usaha dapat untung itu sekaligus otomatis kerugian negara? Siapa yang mau berusaha kalau begitu? Kan itu pertanyaan pokok. Ini pertanyaan paling dasar. Keuntungan perusahaan tidak sama dengan kerugian, belum tentu sama dengan kerugian negara. Loh siapa yang mau berusaha kalau tidak boleh untung? Ini saya kira logika sederhana yang harus dipahami, karena itu hakikat korupsi itu dia penjahat. Ada mens rea, dia mau melakukan itu dalam rangka untuk kepentingan pribadinya, dan dia menumpuk kekayaan. Dan sekarang Tom Lembong hidupnya seperti itu. Dan tidak ada aliran dana di situ. Dia tidak beli rumah juga gara-gara menjadi menteri. Tidak juga apa. Lalu apa? Baik, berarti... Lalu misalnya kalau untuk keuntungan perusahaan, dia pemegang saham di sana tidak. Dia juga dapat transferan dari sana tidak. Tidak ada konflik of interest. Jadi hal yang penting adalah konflik of interest itu menjadi